Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Tentu semuanya dalam kondisi sehat kan? Oke, di sini Ustadz materi PPJUK pada pagi hari ini tentang subtema 1 gerak dasar lokomotor. Ustadz akan menyampaikan beberapa materi yang sangat penting. Jadi di rumah duduk yang rapi diperhatikan ya. Oke, yang pertama, siapa sebelum pembelajaran? Apa sih yang disiapkan? Pertama, duduk yang rapi, siap-siap mendengarkan video yang Ustadz jelaskan. Yang kedua ya, siapkan buku modul, buku tema, buku tematik, dan alat tulis untuk nanti kalian menulis. Nah, ketiga, dengarkan dan catat materi yang penting yang ketika Ustadz sampaikan. Ketika itu ada materi yang penting yang Ustadz sampaikan, silahkan nanti dicatat ya. Karena tidak semuanya yang Ustadz jelaskan di buku ada, mungkin Ustadz jelaskan ketika di sini, gitu ya. Nah, pada pembelajaran ini gerak dasar lokomotor ya. Apa sih pengertian gerak dasar lokomotor? Udah kelas 3, berarti kalian sudah melatih kelas 1, kelas 2 ya. Itu juga pernah belajar lokomotor. Kelas 3 diulang lagi. Nah, gerak dasar lokomotor adalah apa? Gerak yang berpindah tempat ya. Gerak yang berpindah tempat dengan dari titik 1 ke titik B ya. Tapi dengan di kelas 3 ini gerak dasar lokomotornya dengan kombinasi ya. Lebih sulit lagi, nggak kayak dulu cuma jalan-jalan dok. Kalau ini dengan kombinasi ya. Seperti gerakan apa aja gerak dasar lokomotor itu? Berjalan, berlari, melompat. Nah, itulah macam-macam gerak dasar lokomotor. Nih, pembelajaran 2 gerak dasar lokomotor. Yang pertama apa? Berjalan ke samping kanan dan samping kiri. Nah, berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Penguasaan kombinasi gerak dasarnya harus mulai banyak ya. Lalu apa lagi? Berjalan ke depan dan berjalan ke belakang. Berjalan ke depan belakang. Lalu apa lagi? Berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Samping kanan, samping kiri. Itu ya. Bisa nanti dikombinasikan, habis jalan ke depan, jalan ke belakang, terus samping kanan, samping kiri ya, dikombinasi gerakannya. Nah, kelas 3 lebih sulit lagi ya, karena gerakannya sudah dikombinasi. Nah, berlari, lalu gerakan dasarnya apa lagi? Berlari ke depan dan melangkah ke belakang. Nah, lari. Kalau tadi berjalan, sekarang berlari. Lalu lari berkelok-kelok. Lari berkelok-kelok itu biasanya disebut dengan apa? Membentuk huruf Z, disebut lari zigzag. Nah, lari zigzag, lari yang membentuk huruf Z itu tadi ya. Terus berlari membentuk lingkaran. Nah, berarti membentuk lingkaran seperti dalam buku kalian yang sudah Ustaz jelaskan. Silahkan dari yang Ustaz jelaskan tadi bisa nanti setelah ini dilakukan di rumah, dipraktekkan. Kalau kalian hanya mendengarkan dari tanpa kalian mempraktekkan, nanti kalian pahamnya misalnya persenan itu kan baru paham 70%. Nah, sisanya itu kamu harus praktek biar dapat 100%, biar benar-benar paham gitu ya. Lalu apa sih yang membedakan gerak dasar itu tadi, lari dan berjalan? Apa aja? Pertama, bisa dilihat dari kecepatan. Dari titik A ke titik B. Ketika berlari itu jaraknya ketika berlari lebih cepat atau lebih lambat? Tentu lebih cepat ketika berlari, tapi kalau berjalan lebih pelan ya, lebih lambat tuh dari kecepatannya. Terus yang kedua apalagi? Kaki. Kakinya ketika berlari itu lututnya diangkat atau dia di bawah? Kalau berlari lututnya diangkat lebih tinggi ya. Tapi kalau berjalan dia lututnya di bawah. Terus yang ketiga, apalagi kalau berjalan? Apalagi? Yang ketiga ada kalau kalau berlari tadi langkahnya lebih lebar kalau berlari ya. Lalu kalau berjalan langkahnya menjadi lebih kecil. Nah, langkahnya jadi lebih kecil ketika
jalan. Oke, next. Nih. Nah, silakan nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Bersama keluarga kalian di rumah. Bisa kakak, adik di rumah yang ada. Nah, silakan. Nih. Untuk memulai lari, untuk memulai apa namanya? Kalian berlari dari awal, garis awal itu disebut dengan apa? Disebut dengan garis awal, disebut garis start. Nah, garis start nih, udah usah lingkari nih ya. Garis start, garis awal ya. Tapi kalau garis akhir nih, coba Ustaz coret. Garis akhir disebut dengan garis finish. Nah, kenapa sih kok pakai garis start sama garis finish? Nah, itu tadi karena kan untuk memulai suatu perlombaan agar terlihat sama, biar mulanya sama kan nggak mungkin satunya di depan satu belakang terus baru dimulainya, itu namanya nggak seimbang. Jadi biar tahu kecepatan siapa yang lebih cepat, dimulai garis yang sama, berada di titik yang sama. Setelah itu siapa yang lebih duluan ya. Garis finish itu yang untuk menentukan apa? Siapa yang lebih duluan, siapa yang menjadi juara satu. Ya, juara satu dia yang nomor satu, dia yang lebih dahulu nomor satu. Tapi kalau berada di tengah, juara satu atau tidak Us? Enggak, kalau berada di tengah enggak juara satu. Kalau di terakhir ya, apalagi terakhir bukan juara satu. Jadi juara satu di dalam perlombaan kecepatan, perlombaan lari, nah, dia yang pertama melewati garis finish. Oke, nih lanjut untuk pembelajaran 4. Nih, kalian bisa praktekkan nih menggendong atau bermain kuda-kudaan ya. Kuda-kudaannya cari teman kalian yang ringan atau yang sebanding berat badannya. Jangan tidak sebanding, teman kamu beratnya 60 kilo, katakan 60 kilo. Terus yang mau menggendong atau kalian malah beratnya cuma 30, nanti jomplang sangat berbeda sekali dan akan sangat berat. Nah, cari yang sebanding saja. Melatih apa saja sih Us? Gendong-gendongan itu. Pertama nih, melatih tangan. Kekuatan tangan. Apalagi melatih kaki. Nah, bagaimana menentukan siapa yang akan menggendong dan siapa yang akan digendong? Bisa dengan suit. Biasanya apa? Dengan suit, batu, gunting, kertas juga bisa. Itu ya. Itu aja materi dari Us. Next, kita lanjut ke pertemuan minggu depannya lagi ya. Jangan lupa untuk berolahraga biar badan sehat dan kuat ya, karena Allah menyertai hambanya yang kuat. Mau sholat malam, kalau kalian dalam kondisi yang tidak sehat, kalian masuk angin, nggak mungkin kalian akan bangun untuk sholat malam. Kalian mau beribadah ke masjid, tapi kalau badannya sedang panas, kondisi tidak fit, ya akan sulit juga kan berangkat ke masjid. Jadi Allah mencintai hambanya yang kuat. Jangan lupa itu ya. Dan obat yang tidak harus beli, tidak mahal. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Itu murah banget. Kalian dapatkan dengan diri kalian sendiri ya. Itu aja dari Us, kurang lebihnya Us mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.